Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sehat teman-teman pelaut BP3IB. Hari ini saya Dedi Dwi Yustianto akan menyampaikan materi aljabar. Kita mulai dari pengantar. Saya ambil contoh 2 tambah 5. Itu merupakan operasi hitung bilangan. Tapi ketika 2x ditambah 5x, itu akan menjadi operasi hitung aljabar. Nanti kelanjutannya, ketika 2x ditambah 5 sama dengan 18, ada sebuah nilai di sebelah tanda sama dengan, artinya bentuk kalimat matematik ini disama dengankan pada sebuah nilai, akan menjadi sebuah persamaan. Nah, persamaannya bisa linier, bisa kuadrat. Kalau variabelnya pangkat 1, persamaan linier. Jika variabelnya pangkat 2, adalah persamaan kuadrat. Itu ya, jadi bisa kita bedakan operasi hitung bilangan, aljabar, dan juga persamaan. Baik, kita mulai dengan aljabar. Aljabar ada variabel dan juga koefisien di sana. Variabel adalah lambang pengganti sebuah bilangan yang belum diketahui dengan pasti. Nah, variabel ini biasanya diganti dengan X ataupun Y atau bahkan semua huruf abjad A sampai Z bisa digunakan sebagai pengganti dari sebuah bilangan itu yang kemudian disebut dengan variabel. Nah, kemudian yang berikutnya ada koefisien. Koefisien adalah sebuah bilangan yang berada di depan variabel itu. Contoh misalkan 2x. 2 disebut dengan koefisien, sedangkan x disebut dengan variabel. Nah, di dalam aljabar sendiri ada yang namanya suku sejenis dan tidak sejenis. Yang dimaksud dengan suku sejenis, ini nanti suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel itu sama. Sedangkan suku yang tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel itu berbeda. Nah, suku sejenis ini nanti nyambungnya pada operasi hitung aljabar, khususnya pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Karena penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya boleh dilakukan apabila sukunya dia sejenis. Nah, untuk lebih lanjut, operasi hitung aljabar di penjumlahan dan pengurangan, tadi sudah sempat saya katakan di depan bahwa penjumlahan maupun pengurangan bentuk aljabar memperhatikan suku-suku yang sejenis. Contohnya, 2x ditambah 5x, maka sama juga dengan 7x. Sama juga dengan 2 ditambah 5, koefisiennya dijumlahkan, kemudian x-nya ditulis 1 kali saja. Berikutnya, x kuadrat dikurangi 3x kuadrat, maka boleh menjadi negatif 2x. Negatif 2x diperoleh dari 1 dikurangi dengan 3, karena x kuadrat sebetulnya ini adalah 1x kuadrat. 1 dikurangi 3, negatif 2, x kuadratnya di sini. Contoh ketiga, x kuadrat ditambah 2x ditambah 5x kuadrat dikurang dengan x. Nah, tadi ada catatan bahwa harus memperhatikan suku sejenis. Kalau misalkan campuran seperti ini, maka suku sejenisnya adalah x pangkat 2. Pertama, 1x pangkat 2 atau x pangkat 2 ini. Yang kedua, 5x pangkat 2. Kemudian inilah yang nantinya kita operasikan. Sedangkan yang 2x harus dengan yang min x atau negatif x. Maka operasi perhitungannya menjadi x kuadrat tambah 5x kuadrat ditambah 2x dikurang dengan x. Hasilnya adalah 6x pangkat 2 ditambah dengan x. Itu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Berikutnya ada perkalian. Pada perkalian bilangan bulat yang kemudian khususnya untuk operasi hitung aljabar, itu merupakan pemberlakuan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau misalkan ada di penjumlahan ya, A dikali
dalam kurung B tambah C, maka A dikali dengan B ditambah A dikali dengan C. Maka A mendapat perkalian yang sama dengan bilangan yang di dalam kurung, yaitu B dan C. Begitu juga untuk yang pengurangan. Contohnya, yang pertama, 4 dikalikan dalam kurung X tambah Y. Maka 4 kali X dengan 4 dikali Y. 4X ditambah 4Y. Contoh kedua, 2X dikali X dikurang 2Y sama dengan 2X kuadrat min 4X kuadrat. Dari mana? 2X dikali dengan X, 2X kuadrat. 2X dikali negatif 2Y min 4XY. Jadi 2 dengan 2 menjadi negatif 4, sedangkan X dengan Y-nya masih tetap XY. Berikutnya ada operasi pembagian. Hasil bagi dua bentuk aljabar dapat diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor suku masing-masing pembaginya. Contoh, 12X dibagi 3, berarti faktor suku pembaginya yang sama, yaitu 12 dengan 3, ya 3. Berarti sama juga dengan pembagian normal. 12 dibagi 3, 4, X-nya ditulis kembali karena 3-nya tidak ada variabel yang mengikuti. Contoh kedua, 18X pangkat 2 dibagi 2X. 18 bagi 2, 9. X pangkat 2 dibagi dengan X masih X pangkat 1. Demikian untuk operasi hitung aljabar. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman PASIS PP3IP. Salam sehat, saya Dedi Dwi Yustianto akan menyampaikan materi persamaan fungsi. Jadi persamaan fungsi ini kelanjutan dari operasi hitung aljabar pada video sebelumnya. Mari kita mulai persamaan fungsi. Persamaan fungsi ada dua bentuk, yaitu persamaan fungsi linier dan persamaan fungsi kuadrat. Kita mulai dari yang linier. Persamaan fungsi linier bentuk umumnya seperti ini. Jadi Y sama dengan MX plus C, atau bahkan Y bisa disebut dengan Fx sama dengan MX plus C. M-nya adalah koefisien, X-nya variabel, dan C-nya adalah konstanta. Atau bahkan bisa ditulis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, dari penyelesaian persamaan linier ini, paling tidak ada dua persamaan linier untuk mendapatkan variabel X dan Y. Karena kalau misalkan hanya satu persamaan linier, maka ada banyak kemungkinan yang kita bisa temukan bahwa nilai variabelnya bisa berbagai macam kemungkinan. Jadi penyelesaian sistem persamaan linier nanti bisa dengan grafik, eliminasi, substitusi, atau bahkan gabungan antara eliminasi dengan substitusi. Oke, yang pertama dari metode grafik. Jadi penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan grafik, maka nanti X dan Y yang memenuhi adalah titik potong dari dua garis tadi. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan X tambah Y sama dengan 0, dan juga X kurang Y sama dengan 1. Berapa nilai X dan Y yang memenuhi? Maka kita buat grafiknya dulu dari persamaan pertama. X tambah Y sama dengan 5. Bagaimana caranya? Bisa kita gantikan nilai variabel ini dengan 0. Jadi kalau misalkan X-nya 0, Y-nya berapa? Apabila Y-nya yang 0, X-nya berapa? Nah, itu nanti akan menjadi titik koordinat. Yang pertama, misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Berarti titik koordinatnya adalah 0,5 yang pertama. Maka ini. Sedangkan yang kedua, Y-nya yang gantian 0. X-nya berarti juga sama dengan 5. Maka titik koordinatnya 5,0. Yang ini. Hubungkan dari dua titik ini. Kemudian persamaan yang kedua juga sama. X min Y sama dengan 1. Jika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan min 1. Jadi apabila X sama dengan 0, Y-nya sama dengan min 1. Harusnya sepertinya di sini. Harusnya di sini. Tapi ketika penyajiannya terbatas, ini
kita anggap bahwa X-nya yang 1, maka Y-nya yang 0. Sama saja, nanti akan dilewati titik yang sama. Nah, kemudian pada titik yang lain ini bisa digantikan pada koordinat yang lain juga. Jadi misalkan X-nya yang 5. Berarti 5 dikurangi Y sama dengan 1. Maka Y-nya sama dengan 4. Titik koordinatnya ada di sini. Ketika dua garis ini dihubungkan, ada titik potong dari dua garis, yaitu 3 di X dan 2 di Y. Maka himpunan penyelesaian dari dua garis tadi adalah 3,2. Itu adalah cara grafik. Berikutnya metode eliminasi dan substitusi. Ini saya gabungkan saja supaya lebih simple. Jadi proses yang pertama adalah eliminasi, dengan proses yang kedua adalah substitusi. Kalau misalkan Anda ingin menggunakan full eliminasi, berarti harus menggunakan cara yang kiri ini untuk menentukan X dan Y. Begitu juga dengan yang full substitusi. Ini saya gabungkan antara eliminasi dengan substitusi. Saya ambil contoh persamaan 4X tambah Y sama dengan 12 dan 2X tambah Y sama dengan 8. Jadi 4X tambah Y sama dengan 12, 2X tambah Y sama dengan 8. Maka kalau kita lihat dari variabel Y yang koefisiennya sama-sama dengan 1, maka ini bisa dilakukan eliminasi dengan cara tinggal dikurangkan saja. Karena logikanya ini koefisien 1 dengan 1, bagaimana menjadikan 1 dan 1 itu supaya nilainya jadi 0. Maka mau tidak mau harus dikurang. Karena maksud dari eliminasi adalah menjadikan nilai variabel itu menjadi 0. Bagaimana kalau misalkan ada pertanyaan begini? Kalau koefisiennya belum sama. Kalau ini kan contohnya sudah sama. Kalau belum sama bagaimana? Harus disamakan terlebih dahulu. Contoh misalnya kalau kita memilih yang X 4 dengan 2. Maka ini bisa kita samakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Tinggal dikalikan dengan sebuah bilangan yang tujuannya menyamakan koefisien dari X. Misalkan kalau yang atas dikali 1, yang bawah kali 2. Maka nanti koefisiennya sama-sama dengan 4. Tetapi dengan catatan harus, kalau yang persamaan atas dikali dengan 1, maka full semua sampai belakang 12 ini. Begitu juga dengan persamaan yang kedua, ketika dikali dengan 2, jangan 2X saja. Tetapi Y dan 8-nya juga harus dikali dengan 2. Oke, kembali lagi pada proses eliminasi. Ketika kita ingin mengeliminasi variabel Y dengan pengurangan, maka 4X dikurang 2X sama dengan 2X. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Maka nilai X sama dengan 2. Sudah diperoleh dari proses yang pertama, yaitu eliminasi. Berikutnya dengan substitusi. Substitusi nilai X yang sama dengan 2 ini yang sudah diperoleh sebelumnya disubstitusikan ke salah satu persamaan. Nah, dalam hal ini saya memilih persamaan 2. Apakah boleh atau sama hasilnya ketika nanti diterapkan pada persamaan 1? Sama. Jadi kalau di contoh ini disubstitusikan ke persamaan 2, berarti 2X tambah Y sama dengan 8. 2 dikali dengan 2, 2 yang ini adalah nilai X yang sudah diperoleh sebelumnya. Maka menjadi 4 tambah Y sama dengan 8, diperoleh nilai Y sama dengan 4. Ini untuk proses substitusi dari kedua persamaan itu. Jadi diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Nah, berikutnya masuk ke fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat untuk umumnya seperti ini. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, atau menjadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi pangkatnya pangkat 2. Cara penyelesaiannya dengan faktorisasi dan juga rumus ABC. Oke, pertama, faktorisasi. Jadi misalkan ada sebuah persamaan kuadrat, maka cara faktorisasinya adalah membuat pola seperti ini. Jadi AX plus bla 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 dan juga AX min bla 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 bla. Jadi plus dan min ini sebetulnya nanti bisa menyusul di belakang. Jadi AX titik-titik AX titik-titik per A sama dengan 0.
Nah, titik-titik ini nanti kita berlakukan syarat bahwa hasil kali dua bilangan itu sama juga dengan perkalian nilai A dan C, sedangkan hasil jumlahnya sama juga dengan nilai B. Ya, kita ambil contoh supaya lebih jelas. Tentukan akar-akar persamaan dari x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Berarti kalau kita identifikasi A, B, C, A itu adalah yang mengikuti x pangkat 2, B adalah yang mengikuti X, dan C-nya adalah konstanta. Berarti kalau kembali ke contoh, X kuadrat plus 2X min 15. A sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan min 15. Nah, kita buat pola. Seperti ini, AX, AX, karena A-nya 1, maka di sini kita tulis X dan X per 1. Nah, plus 5 dengan min 3 dari mana? A dikali C, A-nya 1, C-nya min 15. Berarti dua bilangan kalau dikalikan hasilnya min 15, ketika dijumlah sama dengan nilai B, yaitu sama dengan 2. Dua bilangan ketika dikalikan sama dengan negatif 15, ketika dijumlah sama dengan nilai 2. Berarti bilangan itu adalah plus 5 dan min 3. Maka tinggal dimasukkan pada pola tadi sama dengan 0. Karena dibagi 1 maka tetap X tambah 5 dikali X kurang 3 sama dengan 0. X tambah 5 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. Maka diperoleh X yang pertama negatif 5 dan X yang kedua sama dengan 3. Kenapa ada dua hasil seperti ini? Sama halnya sebetulnya seperti pertanyaan berapa hasil akar 4? Akar 4 hasilnya apakah 2 positif saja? Tidak. Karena kalau misalnya kita kembalikan lagi, perkalian berulang dengan bilangan yang sama, hasilnya harus 4. Yaitu kemungkinannya bisa positif 2 dan bisa negatif 2. Ada dua kemungkinan yang memenuhi kaitannya dengan konsep kuadrat. Begitu juga dengan sebuah persamaan. Itu ya cara faktorisasi. Berikutnya cara rumus ABC. Jadi rumusnya seperti ini, X pertama dan yang kedua, min B plus minus atau minus plus sama saja, ini boleh dibalik. Akar B kuadrat min 4AC per 2A. Saya ambil contoh persamaan yang sama, yaitu X kuadrat plus 2X min 15. A sama dengan 1, B-nya 2, dan C-nya min 15. Tinggal dimasukkan pada rumusnya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, min B, B-nya 2, maka menjadi min 2, plus minusnya tetap akar B kuadrat, B-nya 2, B kuadrat ini harusnya 2 positif ya, 2 kuadrat min 4 kali 1 kali C kali min 15 dibagi dengan 2 kali 1. Min 2 plus minus akar 64 per 2. Berikutnya akar 64 sama dengan 8. Ini masih ada plus dan minus, maka boleh diurai plusnya dulu, boleh minusnya dulu. Ini bisa terbalik. Diperoleh X yang pertama minus 2 ditambah dengan 8 per 2, hasilnya sama dengan 3. Atau X yang kedua min 2 dikurangi 8 per 2, maka hasilnya sama dengan minus 5. Hasil yang sama, jadi ini hasilnya 3 dan ini hasilnya minus 5. Hasil yang sama ketika kita hitung dengan menggunakan faktorisasi tadi. Sekian persamaan kuadrat.